Mungkin seringkali kita mencari bantuan kepada orang-orang yang banyak duitnya, orang-orang yang sangat pintar, orang-orang yang dan lain sebagainya ya. Apalagi kita mungkin masih suka bertanya-tanya kepada tanda petik orang yang pintar gitu ya, kayak semacam paranormal, dukun. Kita pikir kita bisa meminta bantuan kepada mereka. Tidak demikian. Shalom good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Tetap semangat, tetap bersukacita untuk menghadapi kehidupan kita, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan kita meyakini Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dan kita akan membaca dari 1 Tawarikh pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-40. Ya, panjang lagi ya, tapi tidak apa-apa, tetap semangat untuk membaca firman Tuhan. Kalau kita perhatikan teks ini memang ada sedikit kontroversinya ya. Kalau kita lihat saat Daud di Ziklag gitu ya, ia dalam kondisi yang sangat terpuruk, dia sudah tidak tahu lagi mau lari dan bersembunyi di mana waktu dikejar-kejar Saul. Daud terpaksa menghambakan dirinya kepada Akis, raja Filistin, musuh Israel. Dan Akis menerimanya dan diberikan tempat di Ziklag. Di sana Daud terpaksa banyak melakukan tanda petik nih penipuan. Daud terpaksa harus membela Akis dan berperang dengan bangsanya sendiri Israel dan Saul. Kondisi ini sangat menekan Daud, lebih lagi penyerangan Amalek atas Ziklag membuat Daud sangat terjepit dan terpukul di 1 Samuel pasal yang ke-30. Dalam keadaan yang sudah begitu terpuruk dan terburuk lah kita bilang seperti itu, ada orang-orang yang tetap mendukung Daud. Pencatatan sejarah yang sangat teliti mengenai siapakah, dari mana asal-usul mereka, dan apakah kekuatan mereka sampai bisa menjadi tentara yang besar, seperti bala tentara Allah yang bersama dengan Daud. Mereka itu adalah orang-orang yang berkomitmen dan beriman kepada Daud di ayat yang ke-18. Sampai Ziklag dapat direbut dan Daud menang atas Amalek. Jadi kita bisa melihat daftar-daftar nama-nama tersebut ya, adalah orang-orang yang beriman juga kepada Tuhan. Dan juga dicatat bahwa dalam masa peralihan pemerintahan dari Saul ke Daud di ayat yang 23 sampai 40, masa transisi tentu tidak mudah dilalui. Namun dicatat bahwa sekian banyak orang dari suku-suku datang kepada Daud di Hebron. Mereka pahlawan, mereka adalah orang yang mempunyai keterampilan khusus, pandai berperang dengan berbagai senjata, barisan tempur, bahkan konsumsi, sehingga ada sukacita di Israel. Jadi mereka datang kepada Daud dengan tidak bercabang hati, tulus hati, bulat hati, dan bersukacita untuk membantu Daud. Hal ini menunjukkan tentang sejarah masa lalu, dan ini penting sekali dicatat untuk orang-orang yang sudah kembali dari pasca pembuangan, supaya mereka benar-benar melihat bagaimana semangatnya para pahlawan Daud untuk membantu Daud dengan ketulusan hati mereka. Jadi ketika dalam keadaan terdesak, terjepit seperti Daud alami, atau seperti yang orang pasca pembuangan alami dalam keadaan terdesak, terjepit, justru yang bisa menyelamatkan mereka adalah orang-orang yang memiliki ketulusan hati yang tidak bercabang untuk saling membantu. Dan tentunya orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Good readers, dalam kehidupan kita, mungkin seringkali kita mencari bantuan kepada orang-orang yang banyak duitnya, orang-orang yang sangat pintar, orang-orang yang dan lain sebagainya ya. Apalagi kita mungkin masih suka bertanya-tanya kepada tanda petik orang yang pintar gitu ya, kayak semacam paranormal, dukun. Kita pikir kita bisa meminta bantuan kepada mereka. Tidak demikian. Kalau kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita sadar bahwa banyak dalam masa-masa sulit kita, kita dibantu oleh orang-orang yang tulus hatinya, yang Tuhan kirimkan untuk membantu dan menolong kita. Nah, menjadi pertanyaannya adalah, jangan terus-terusan ya kita dibantu, tetapi bisakah kita menjadi orang yang tulus hatinya ketika kita membantu? Kita seringkali memberikan bantuan kepada orang supaya dilihat, supaya difoto, dan disebarluaskan bahwa kita telah memberikan bantuan. Nah, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang tidak akan dipakai Tuhan untuk membantu hambanya atau orang-orang pilihan Tuhan. Orang yang dipakai oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang tulus hatinya, tidak bercabang hatinya, dan selalu bersuka cita. Dia akan dipakai Tuhan tepat pada waktunya membantu orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and
God bless us.